Randi, wih gila ya. Sekarang udah mewah banget kita. Mantep Udah kan? pakai sofa, pakai ada TV. Aduh. Yang kurang makanan doang, Bro. Tadi banyak tamu, makanya diganti nih. Permen, gantinya kacang. Oh iya, kita lebaran nih di sini. Oh iya, lebaran. Minal aidin wal faizin nih buat brosis semua di rumah gitu, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Ngomong-ngomong nih bisa beli gini-ginian dari mana sih? Ya sponsor lah. Wih, gaul. Sponsor. Jadi nih buat teman-teman semua, brosis semua, kalau punya produk mau ditampilkan di podcast kita bisa banget. Silahkan kirim produk-produk kalian ke kita gitu. Nanti alamat kirim-kirimnya ada di bawah sini nih ya. Nanti ada di bawah sini nih. Misalkan Min, saya mau kirim produk saya dong nih. Silahkan. Nanti kita nggak sebutin ya, tenang aja. Bukan dari THR. THR cair kan bikin beginian kita. Ada beberapa yang sumbangan THR juga. Persenan. Droplet. Ada filternya, nggak ada filternya. Oke. Kita panggil aja nih ya. Katanya ada tamu lagi. Ada tamu lagi nih. Ada tamu lagi. Okay. Raja katanya. Raja ya. Rajanya Sentul. Wih, bukannya rajanya mie. Bukan. Kita sambut ya. Kita sambut ya. Ahmad Jayadi. Bro, Ahmad Jayadi. Kota emosi. Sehat. Waduh. Gimana kesibukan sehari-hari sekarang? Ya masih lah seputar roda 2. Masih nggak jauh-jauh roda. Nggak jauh-jauh. Nah, buat brosis yang belum kenal, ini adalah Mas Ahmad Jayadi. Beliau adalah pembalap di era tahun 90-an. Bener ya Bang ya? 97 Dari ya? 93 sampai 2011. Bener ya? Bener. 93 sampai 2011. Terus beliau ini dijuluki Rajanya Sentul. Kenapa sih lu bisa dijulukin Raja Sentul? Kenapa tuh? Iya. Mungkin sebelum terlalu dalam kita nanya Oh, iya. gimana bisa tiba-tiba menjadi seorang pembalap? Awal muasalnya dulu deh, Kita penasaran nih tiba-tiba jadi pembalap. Gini ya, balap atau terutama road race zaman dulu tuh nggak begitu orang banyak tahu. Iya. Yang taunya yang lebih viral tuh lebih orang kenal kan motocross ya sebenarnya. Motocross. Iya, trail. Itu Trail. lebih dikenal orang. Tapi kalau road race nggak banyak orang tahu. Tapi di saat saya SD diawali dulu kalau main BMX gitu, hobi BMX, terus gue kalau ditanya gue mau jadi pembalap. Sebenarnya gue sendiri juga gue nggak tahu pembalap tuh kayak apa, kayak gimana gitu. Ya sorry, gue dari keluarga yang bapak, ibu semua keluarga bahkan orang-orang yang nggak tahu dunia itu kebanyakan yang ngajar gitu guru-guru. Ngajar balap, apa guru balap? Bukan guru ngaji. Kita kan guru balap. Lu nggak tahu kan? Gitu. Jadi sebenarnya lu sendiri tuh Mas nggak punya role model seorang pembalap ya? Iya. Terus kenapa tiba-tiba bisa menjadi seorang pembalap tuh? Di Kalau- era yang menurut lu itu tuh pada Lagi zaman-zaman kemas-kemasannya MotoGP itu buat Indonesia ya. Ya enggak juga, malah juga. Juga. MotoGP itu 96-97 itu pertama kali Indonesia ada. Waktu itu karena kan Sentulnya pertama kali juga ada tuh. Lahir di tahun 93, kemudian 97 dia bikin event internasionalnya. Gitu. Tapi kenapa saya tiba-tiba jadi pembalap gitu? Itu tadi saya juga hanya keinginan saya, hanya ya juga nggak tahu juga pembalap tuh road race tuh kayak apa gitu, kayak gimana. Tapi gue pengen jadi pembalap gue mau jadi pembalap gitu. Yang dibilang road race itu apa sih Mas? Apakah road race itu balap liar? Apa gimana? Bukan, jadi road race itu dulu kan kita ada sirkuit Ancol. Iya, ada sirkuit zaman dulu ya. Yang ada kuburan Belanda. Iya, bener. Kira highway doang dia. Iya. Ada balap ya. Ada kan highway. Buset. Anak lama banget nih. Main bowling di highway ya. Aklam. Iya. Jadi ada sirkuit Ancol. Memang ada berapa kali saya tuh ada latihan lah di sana di Ancol. Terus singkat cerita motor saya itu bermasalah mogok. Dulu. Ya jebol. Bokap gue nih paling galak tuh. Maksud gue kalau motor keluar dari motor tuh mesti utuh. Oke. Zaman dulu kalau anak muda itu motornya tuh mesti Diborong racingin. bukan. Mesti trondol-trondol aja gitu. trondol. Lampu dibuka-bukain. Zaman dulu trennya gitu. Gitu. Itu tahun berapa tuh?
Ya 92-an 93 gitu. Belum lahir gua. Oh, motor diserondolin. Lampu-lampunya harus dibuka, spion semua dibuka gitu. Jadi baru tuh anak muda tuh. Kan mogok tuh. Jadi kalau gua dari rumah nih, motor nih utuh. Oke. Langsung ke bengkel temen gue, Rondolin. copot-copotin, main. Tapi masih standar dong. Standar. Pembentukan doang. Gaya dulu. Oh bener, itu gaya dulu Anak memang. muda, gaya dulu. Nah terus akhirnya lu terlibat, gue kira gue balap nih, ada lombanya dan dapet duitnya. Motor gue jebol yang tadi gue bilang. Iya, jebol. Motor gue jebol, nggak bisa pulang. Nah, Pulang gimana? Dari Ancol tuh ya? dari Ancol. Nah ini dari balap liarnya nih. Balap liar nih? Di apa Cibubur, lalu di Garuda. Oh dekat rumah lo ya. Terus gitu. Motor jebol. Wah pulang gimana nih? Ya udah, mau nggak mau bilang motor rusak. Gitu. Nah di bengkel temen gue itu dibilangin, kalau emang lo punya bakat, lo ada balap tuh, gitu. Pertama kali tuh balapan ada di Kemayoran. Lo bilang bokap lo, Pak, gue mau balap, nggak boleh? Nggak bilang. Gue pertama kali balap nama temen gue. Oh gitu. Jadi yang daftar tuh namanya Andra gitu ya. Tapi Iya. lu yang Tapi jokiin. yang gue Andra jokiin. Racing Team. Andra Racing Team. Karena gue bikin lo pembalapnya ya. Pembalap kan kalau basket kan ada pembalap kelas umur 40. Nah, itu pembalapnya nih. Umur 40. Ngebut udah deg-degan. 40 ya kan kayak gitu. Deg-degan jantung tuh pasti tuh. Juga. Terus udah gitu Mas. Iya. Mau balap nih, Mau Kemayoran. balap. Nah, bilang sama bokap. Balap yang paling gampang itu kan kelas pemula waktu itu. Iya. Kelas bukan pemula, bahkan kelas pelajar. Jadi yang motor tuh nggak diapa-apain. Standar. Standar ting-ting tuh, hanya Standar ting-ting. harus Ayo kayak ting-ting mah. harus dibuka-bukain aja, ikut balap gitu. Terus, Nah, gue ikut. Tapi karena waktu itu udah dikorek-korek kan, motor tuh blok-blok dikorek-korek sama temen gue. Jadi gue juga minjem. Bloknya tuh blok silinder minjem punya temen gue, punya mall waktu itu pindahin. Tapi motor lu. Motornya Hanya motor blok gue. mesinnya aja. Blok ya, mesinnya Mas, ya? pinjam. Nah, terus? Patungan sama anak-anak tuh buat daftarnya. Itu akhirnya bokap ngasih restu. Bokap tidak kasih, apalagi nyokap. Takut lah ya, takut anaknya kenapa-napa segala macem. Iya itu tadi, jangankan kan dunia rotes orang belum tahu Ya, belum tahu. gimana gitu. Jadi belum ngerti. Jadi pokoknya 2 3 kali balap mereka belum ngerti, belum tahu. Akhirnya lu juara tuh, buktiin sama bokap sama nyokap. Alhamdulillah. Juara. Pertama kali gue ikut penyisian gue nomor 1. Penyisian nomor 1, finalnya gue juara 4. Udah bagus dong, kan pemula namanya. pemula. juga. Untuk seorang pemula bisa langsung juara 4, baru pertama kali Baru terjun ke pertama dunia kali. bener-bener balapan sesungguhnya tuh ya, Mas, ya. Motor aja minjem, ya kan? Iya. Kalau bisa minjem apa beli? Motor benar, motor doi, mesin Oh, minjem. Mesinnya, bloknya. Tapi sebelum lo masuk ke road race, sempat nyobain balap liar gak Mas? Iya, itu masih nyambi. Kalau abis balapan, kan ada nomor-nomornya tuh. Iya. Nomor-nomor kalau bawa ke tempat ngetrek dong. Iya. Dibilang pembalap, gue seneng banget. Pembalap. Profesional nih. Pembalap motor bukan, pemuda berbadan gelap. Oh, gitu itu mah. Ya kan? Terus. Wah, pokoknya seneng banget dibilang pembalap, diomongin kan. Pembalap. Udah bangga gitu. Bangga, pasti bangga lah zaman Gua dulu ya nggak kan? buka-buka tuh. Plat nomor ya, Plat nomor itu. Oke. Wah, dibilang pembalap udah seneng banget tuh. Nah, terus akhirnya lo ke kelas profesional kayak gitu-gitunya Kapan? dari mana? Jangan ceritanya tuh. Hampir 1 tahun itu jadi ada beberapa kali balapan, balap. Road race nih ya. Road race. Road race. Akan dengar orang. Alhamdulillah di balapan ketiga itu mulai juara 1. Juara satu. Jadi di awal September 93 itu pabrikan nyamperin gue. Wih, keren. Gitu. Manggilnya Ahmad. Oh, Si Ahmad. Ahmad, lu bisa ngikutin jadwal latihan di pabrik nggak? Wih, ngapain? Makan baut. Gitu. Gitu. Wah bisa om, yang penting nggak ganggu sekolah gue. Jawabnya gitu. Akhirnya jenjang karir tuh. Akhirnya dari situ belajar. Itu pas lo kelas berapa Mas? Itu Kan masih sekolah tadi tuh lo bilang. Sekolah. Berarti SMP SMA? Itu mulai SMP kelas 3. Wah Gila, SMP kelas 3 udah main balap. Balapan, gua aja nyetir masih gagal. Iya. Buat balap jatuh mulu. Ya kan? Jadi emang jujur waktu itu di tahun itu saya termasuk yang paling kecil. Tahu deh, kalau balapan itu tuh kita harus punya SIM dulu gak sih Mas? Nah itulah.
Saya belum punya gitu-gituan. Kalau sekarang itu harus Oh, punya SIM kalau dulu. sekarang Harus punya SIM. Kiss. Gini, Gimana nih? kalau di Kartu izin bawah start. Ya. betul. Iya benar. Oh, dibilang nama Kiss. cakepan susah ya. Jadi KIS itu ada dua ya, maksudnya harus memiliki SIM kalau udah yang usianya seharusnya SIM. Oke. Tapi kalau belum itu tanggung jawab orang tuanya. Kan tanda tangan dulu segala macam kayak gitu. Kayak lu, anak lu kan pembalap tuh, lu pembalap sepeda anaknya dia. Nah lu tanda tangan nggak lu anak pembalapan? Tanda tangan, ada masa pendaftaran. Dari kasbon. Ada generasi kasbon dia nih. Gebon, generasi kasbon. Oh, jadi kalau misalkan dia belum cukup umur, hanya cukup persetujuan orang tua aja. Orang tua. Dan tapi yang KIS itu benar tuh ya, kartu izin KIS start. dia. Benar. Sama, jadi Nah, walaupun itu belum cukup umur tadi akan mendapatkan Benar. kartu izin start. Oh, Sama. gitu. Terus SMP mulai masuk tim pabrikan. Pabrikan. Terus ngatur jadwal lu untuk latihan Sekolah dan Nah ini menarik. Jadi pas udah kenal motor, menang gitu, hari-hari otak gue udah motor terus. Bahkan kalau gue udah mau balap, seminggu sebelum balap gue udah nggak pernah sekolah. Dia gila nih. Kenapa? Kalau nggak balap kayaknya stres. Stres dia. Gue Asli. ini motor udah selesai, kan motor standar kan cepet bikin ya gitu. Ini motor balap. Udah nggak bisa tidur, bukan nggak bisa tidur, pengen ketakut, tapi pengen buru-buru hari Minggu. Pengen Pengen bawa buru-buru motor itu cepetan ya? balap. Sama aku juga pengen buru-buru hari Minggu gitu. Pengen nonton Sensei apa Doraemon gitu. Beda. Kecil Ya, apa? Ya kan Kita masih nonton Sensei ada balapan. Gitu. Gue sampai gue nggak bisa tidur, gue pengen cepet-cepetan balap, pengen Akhirnya nih lo balapan nih, lo menyentuh pas pertama kali naik motor, wah nyentuh Sentul, itu perasaan lo gimana tuh? Sampai lo dibilang Raja King Sentul. of Sentul kayak gitu. Memang seiring itu pas Ancol tuh 93 tuh pas Ancol mau tutup. Ancol mau Ancol. betul. Tutup, Sentul tuh lahir. Oke. Karena kebetulan kan rumahnya di Pondok Gede, jadi untuk ke Sentul kan Deket. nggak terlalu jauh. Gitu, dan malah dibanding ke Ancol malah deketan saya ke Sentul. Sentul. Oke, terus? Jadi banyak latihan hari-hari saya di sana. Apalagi Sentul. memang udah hobinya motor kan, jadi ceritanya pembalap lah udah ini. Iya. Hari-hari ke Sentul. Hari-hari itu. Nah, berarti lo kan Sentul deh, udah dibikin jadi King of Sentul tuh. Gimana Gimana ceritanya tuh? Bisa Apakah caranya karena dulu. teman-teman SMP lo gitu, wah pembalap Sentul akhirnya tercipta kata-kata Raja Sentul? Selama karir saya balapan di Sentul itu hampir 99% saya menang. Oh. Di kelas apa aja, alhamdulillahnya. Oke. Jadi balap underbone, balap underwear. iya underbone 110, 105 apa 125, 150, 250 sampai 600 Terus juara. Gile. Makanya Gitu. itu dirajai Raja Sentul. dijuluki Raja Sentul. Waktu lu di waktu SMP nih kan masih zaman mencari jati diri kan SMP SMA gitu umuran lu gitu. Berarti pasti pembalap tuh agak sengak gitu. Sombong lu balap lu pasti ada lah. Pasti ada Gua lah. menang basket juara 1 antar SMA aja lah. Gak usah menang basket kan. Padahal kagak main ya, padahal kagak main. Padahal nggak main. Iya, Cuma cuma jadi timnya doang. bawa tas temen aja. Itu udah bangga banget misalkan anak basket. Iya, gitu. Itu bangga gak lo? Iya sih. Pasti ya. Ya bangga. Apalagi kalau udah udah menang-menang kayak gitu, terus udah mulai selain kita emang hobi, juga kan udah mulai ada hasil kan Iya. sedikit. Akhirnya setuju itu sama orang tua lo. Akhirnya orang tua setuju. Gitu. Nah, tapi dia hebat man, humble banget. Iya. Dari dulu humble banget. Saking humble-nya katanya pernah sampai balapan sama Valentino Rossi dulu ya. Itu gimana ceritanya tuh? Valentino Rossi lo. Eh, Bisa balapan sama Valentino Rossi. Tahun berapa tuh? Tahun 97 kalau sama Rossi. Di Sentul tuh. Jadi Indonesian GP itu ada 2 kali, tahun 96 dan 97. Oke. Ya dua-duanya itu saya turun. Alhamdulillah mewakili Indonesia jadi wildcard. 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 Kakak, tahu ya. Jadi negara penyelenggara GP dapat satu free. pembalapnya Free itu boleh mengikuti kejuaraan itu. Itu diseleksi juga. Lo turun, Diseleksi. lo turun karena lagunya enak apa enggak? Gimana? Turun karena lagunya enak atau gimana? turun karena lagunya Kan enak. turun karena dia Iya, iya. ikut partisipasi. Iya, iya, Kan. contoh Kan kelas lagunya dansa. enak, Iya. turun dia kan kayak gitu kan. Lebaran bro, gini-gini aja ngomongnya. Ayo. Terus Mas. Iya. Wildcard tuh dapat wildcard. Dapat wildcard. Jadi dapat wildcard, hasil seleksi tadi, ya akhirnya ya join ikut Join. kelas dunia. Tapi yang menarik juga
mengikuti kejuaraan itu nggak asal ikut. Asal Jadi betul-betul persiapan yang Matang banget. Oh. Salah satunya adalah saya pelatihan fisik dan mental di Yon Cup 7 waktu itu. Pelatihan fisik di Yon Cup 7. Di Yon Cup 7 di militer di Cijantung. Pelatihan fisiknya di militer. Di militer. Apa korelasinya antara latihan Fisik main biar militer napas lo kuat. sama balap? Balap kan nggak lari berat gitu. Boleh lari. Pertama fisik. Pertama Fisik. fisik benar-benar terjaga. Jadi pelatihan fisiknya itu dari kita bangun tidur, Disiplin ya. Kedisiplinannya, kemudian latihan fisiknya. Yang terpenting adalah mental. Nah mental jadi di situ tuh lu jadi seperti seorang militer, bagaimana lu mampu untuk bisa mental kita kuat lah. Gitu. Nah berarti waktu latihan jadi di militer itu lo ada lagu itu kayak gitu tuh ada tuh film zaman Militer di dalam mah gitu kali ya. mau Sambil latihan nembak gitu ya lagunya. Sambil latihan nembak. Ada nembak sampai latihan nembak juga. Karena itu menurut mereka saat itu ya buat mental tadi itu. Berarti lo kan berarti jago dong nembak. Alhamdulillah. Berapa cewek yang lo tembak? Pokoknya lo pembalap lo tembak berapa cewek? Kalau dulu nembak di latihan. kalau pelurunya ini lucu, kalau pelurunya hilang. Hah, hilang. Iya, kan ada sasaran pelurunya hilang. Kalau gua sih nggak pernah hilang. Temen gua ada yang lucu. Hilang. Gimana? Bukan hilang. Jadi lu kalau lu nggak jadi, kalau nggak jadi nembak, lu kebawahin ya, kayak gitu, ya kan? Suruh kebawahin sama pelatihnya nih. Dia enggak dia. Kenapa dah? Ya kan supaya aman. Ada pelurunya, supaya aman. Temen gua Orang bercanda nih. dia nggak jadi. Pak, saya nggak jadi, Pak, saya pada artinya semua tiarap loh. Iya. Kamu masih ada peluru di dalam kan? Pak, saya nggak jadi. Ini semuanya tiarap. Ada aja lucunya ya. Terus ya akhirnya gimana tuh? Disuruh Ya turunin, udah di mana itu pembalap juga. Teman lo pembalap juga ya. Sukses gak dia? Enggak. Ya kan semua nggak semuanya yang sukses enggak dia berarti kan ada usaha ya nggak bro? Tapi tadi gue sempat ngobrol sama Mas Jayadi. Balap itu semuanya itu talenta ya Mas? Gift. Jadi apa kalau tadi Mas Jayadi bilang kalau memang dia sudah ditakdirkan jadi seorang pembalap pasti akan juara. Ya pasti semua juga lo takdir pelukis juga pelukis jadinya kan. Talenta. Iya. Ya mudah-mudahan lah anak lo jadi kayak pembalap lah kayak Mas Jayadi ya kan. Main apaan kek, juara lah. Jadi dari kecil lo belajar kompetisi, kan. Nah terus akhirnya lo disetujuin itu pas kapan tuh? Iya sama orang tua dapat restu sama orang tua. Tiba-tiba kan bokap nyokap lo nggak tahu pas lo disentuh tiba-tiba anak gua ternyata. Nah, ini benar. Jadi begitu saya kalau nggak salah balapan ketiga atau balapan keempat road race. Oke. Di Kemayoran saya lagi balap. Tahu-tahu bapak lo datang jalan dia bokap itu gini. Wah, kira ngeplak gitu. Bukan. Gitu kurang ajar gitu. Support. Lango kan balap liar. Lango. Lango kan lo? Enggak tahu apa. Pamong Praja kok sekarang. Lango dulu ya kan. Satpol PP ya kan. Ngasih semangat. Wah, langsung makin dibuncak dulu. Bokap lo tahu dari mana? Apakah mulut ke mulut orang tetangga? Enggak, sebenarnya saya sebelum balapan itu selalu bilang walaupun mereka tidak merestui, penting lo izin. Saya izin aja. Mau sama kerja mau apapun itu kita izin aja. Toh kita benar ya. Gitu. Memang karena beda persepsi aja, mereka belum tahu itu ngerti apa. Zaman dulu masih sedikit tabu lah semua. Iya, masih tabu tentang tabu. Kok gitu? Lo mau jadi apaan? Desainer. Ngapain desainer? Saya kan lo mau jadi apa? Di online. Ngapain di online? Nah, kan zaman dulu kan gitu kan. Sekarang kemarin yang episode kita jadi apa? Gamers jadi apa? Gamers main game kayak gitu. Terus pas juara orang tua gimana tuh Mas? Iya langsung akhirnya support. Masih inget gak momen yang paling berat dalam lo berkarir tuh selama lo berkarir nih ya? Apa gitu? Misalkan, wah gue jatuh atau cedera atau segala macam. Suka duka di pasti ada lah. Bidang apapun pasti ada. Ya, tapi yang paling terkesan lo. Paling berat itu adalah ketika saya accident ke Jurnas di Cirebon. Apa tuh? Balapannya ya dulu kan balap protes itu jadi gini, event itu diselenggarakan ketika di situ penontonnya banyak. Yang penontonnya pokoknya rame lah gitu. Nah itu bareng Cirebon itu emang rame.
Tapi secara sirkuit itu karakternya nggak. Ya kita paham lah. Balapan pasar senggol kan dipanggilnya pas kan. pakai ban-ban. Karung-karung. Gitu. Walaupun itu detailnya event kejurnas gitu. Itu event kedua tuh di tahun seri kedua kejurnas di tahun 2004 itu. Saya ingat banget. Nah, di kualifikasi hari Sabtu saya nabrak tiang listrik. Itu paling itu emang lo udah incar tuh tiang listrik gimana? Iya, sebenarnya itu saya incar. Iya, siapa yang dia nggak mau ngalah. Nih, kalau gua ke Cirebon gua incar nih tiang listrik nih gitu. Jadi ceritanya gini, di saat hari Sabtu itu babak kualifikasi. Jadi saya udah masuk nih waktu 10 menit atau 15 menit gitu kualifikasinya. Saya masih di posisi 1. Posisi 1 udah satu. Tapi itu saya masuk pedok. Terus di pedok selang 5 menit itu dikasih tahu sama mekanik, bos kedua nih sekarang kalahnya 0,2 second gitu. Oh gitu. 0,2 second doang. Kalahnya 0,2 gitu. Oh gitu. Waktunya tinggal berapa lagi? Masih 5. Oh bisa lah 1-2 lap. Saya bilang oke, gua keluar lagi. Nah jadi di tikungan pertamanya itu seperti apa ya? Tikungan high speed corner lah. Jadi bisa ngambil jauh. Ngambil pole gitu. Pole tapi langsung U-turn. Tapi turn 2-nya langsung U-turn gitu. Jadi saya pole di R1-nya paksa tapi nggak bisa break. Jadinya itu permasalahan dari lo-nya atau permasalahan dari mekanikal motornya atau gimana? Iya memang harusnya sih nggak harus. Karena kan Barto kan teamwork kan. Iya nggak, ini lebih kepada sayanya. Harusnya yaitu saya over confident aja. Jadi terlalu berlebih, harusnya tikungan itu nggak bisa lah, harus pole terus. Mesti harusnya kontrol. Terlalu ambisi. Karena itu tadi cuma entry point ya, tadi lo bilang entry point. Kapan harus ngerem, kapan lo harus mulai masuk cornering. Dan pada kecelakaan itu sih nggak ada yang patah, nggak ada yang apa, semuanya baik-baik. Tapi ini aja nih di dalamnya agak-agak koslet dikit. Pantesan sampai sekarang masih koslet. Bener, koslet ya. Ada yang oblas. Baut juga kendor, Bro. Langsung nih. Ngoclak langsung gitu. Itu MotoGP deh ya kan. Itu kan akhirnya dipanggil tuh, lo akan ikut Indonesia MotoGP. Ya kan. Wah, bangga enggak lo? Iya, iyalah jelas. Maksudnya kan, wah perasaan lo gimana? Pasti kan MotoGP lo, sebuah ajang yang paling mendunia di dunia motor balap. Gitu. Kan lo belum sama Michael Duhan kan waktu itu? Oh enggak. Balapan kan masih 125 kalau nggak salah. 125. Duhan di 500. Iya. Dulu perasaan lo gimana tuh? Waktu pertama lompat apa gimana lo? Ya ini suatu lah pasti di karir apapun ketika kita bisa bermain di level tertinggi ini kan kita senang banget pasti. Karena itu ini karir prestasi, kita lah gitu. Apapun gak juara ya? Iya. Jadi pokoknya ya sesuatu yang sangat inilah bahagia banget bisa waktu itu. Tapi sayang sih lo hidup di zaman tahun 97 gitu. Kalau misalnya lo juara di tahun itu sekarang lo pasti jadi iklan sosis. Oh iya. Abis drop ya. Sayangnya zaman dulu belum ada medsos. Oh ya benar belum ada medsos. Cuma koran. Tapi lo koran aja udah lumayan. Udah banyak. Ya kan kayak gitu. Gitu sih. Sentul. Kalau kita bicara sirkuit di Indonesia itu ada Sentul dan Mandalika. Wah, kita sedikit ke Mandalika sekarang. Katanya Mas Ahmad Jayadi ini adalah head of marshal di street circuit Mandalika. Benar gak tuh? Tunggu sebelum ngomong itu gue mau nambahin dulu. Apa? Jadi tuh kemarin kesuksesan Mandalika itu kan bukan buat satu pihak segala macam kan, tapi semua teamwork. Salah satunya Ahmad Jayadi. Coba ceritain. Head of marshal itu ngapain, Mas? Jadi gini. Sebenarnya kita itu sebenarnya under IMI ya, Ikatan Motor Indonesia. Jadi di sana itu kita tim itu banyak, kurang lebih ada 30 orang. Jadi nanti ada yang bertugas race control, ada yang bertugas di pit, ada yang bertugas di grid, dan ada juga yang bertugas di lapangan. Di lapangan itu kayak saya yang kebetulan logistik untuk para marshal. Tapi sebelum itu yang menarik adalah para marshal ini karena kan sempat ada kejadian dulu waktu Superbike sebelumnya kan WSBK kan ada kendala kan tentang marshal, akhirnya berangkat ke situ, makanya tim ini itu untuk memperbaiki di sana. Jadi salah satunya pertama kita memberikan pelatihan
2 minggu sebelumnya itu memberikan pelatihan para marshal bahwa tugas marshal tuh seperti ini sampai teori segala macam. Dan kebetulan di pretest kemarin kan cuma ada pretest ya kan? sebelum Mandalika balapan hari dia itu 1 bulan yang pada balap GP lagi. Disitulah para marshal ini praktek. Oke. Dan alhamdulillah di saat pretest itu tim kita itu alhamdulillah semua berjalan baik. Jadi sampai pada akhirnya di saat di balapan yang sebenarnya di MotoGP kemarin alhamdulillah keren banget sih, keren. Tapi itu kalau jadi marshal ada yang megang bendera dan segala itu matanya harus tajam juga dong. Iya dong. Pas langsung begitu kan megang bendera. Mungkin biar pada jelas marshal itu apa sih Mas, mungkin biar teman-teman brosis tahu nih marshal apa sih marshal gitu. Jadi bukan sound system loh brosis, bukan sound system. Marshal itu apa sih? Di balapan itu marshal ada 2. Oke. Ada marshal flag, ada marshal track. Flag sama track. Marshal flag itu flag apa nih? Flag bendera. Flag Sunda. Temen gua juga marshal flag. Flag kuning. Bendera kuning. Setis. Jadi marshal flag itu kerjanya kawal jenazah. Oke, marshal flag sama marshal track. Iya. Marshal flag itu tugasnya apa? Marshal flag itu mendapatkan tugas pertama dia dari race control. Dari COC-nya yang akan memerintahkan bendera apa yang akan keluar. Ada. Jadi tidak seluruh flag itu bisa dikeluarkan oleh marshal. Merah, kuning, merah segala macam. Belum. Jadi harus ada instruksi dari COC. Race control. Jadi harus ada race control, dia harus mendengarkan. Maka misalnya kondisi tracknya lagi licin atau red flag atau itu semuanya harus dari COC yang merintahkan. Tapi ada juga bendera yang otomatis bisa dia keluarkan. Misalnya di tikungan tersebut ada yang jatuh, maka di sini keluarkan bendera kuning. Itu tanpa. Oh kuning lah, kan mungkin nggak tahu juga nih karena gue juga baru tahu. Awam nih ya kan. Bendera kuning tuh buat apa, merah apa, terus yang setengah-setengah itu apa tuh? Merah kuning sama merah. Kuning. Oke, kalau kuning itu berarti ada kecelakaan, ada accident. Oke, kuning. Hitungan juga. Kalau bendera hitam ada garis, itu artinya motor misalnya motor peserta A itu harus motornya harus diperiksa. Atau api. Kalau kuning ada garis itu berarti treknya licin. Hujan atau ada oli. Gitu. Terus kalau bendera biru berarti dia mau di overlap, ada pembalap yang lebih cepat akan lewat. Udah lewat nih, udah muter nih. Kalau bendera merah ya harus berhenti balapan itu. Wing Oke. Nah, pada saat lu ngajarin marshal itu pelajarannya apa aja tuh, Mas? Ya sebenarnya gitu, tindakan-tindakan apa yang mesti dia lakukan gitu. Ya contoh kayak pertama pengertian bendera tadi. Bagaimana mereka bisa mengeluarkan bendera ini spontan dia harus keluarkan mana, terus mana yang harus instruksi dari COC sendiri gitu. Tapi pembalap juga makanya selain main motor harus itu juga ya matanya. Iya, bendera segala macam. Jadi memang ditambah lagi, jadi pos-pos marshal itu tidak sembarangan. Tapi memang akan dilihat si pembalap itu yang bisa bahasa sederhananya pasti mata kita tuh bocor ke arah sana gitu. Bocor ke arah sana. Bukan di kiri, selalu di kanan ya? Tidak selalu. Tergantung tikungannya. Jadi tergantung tikungannya, tergantung. Makanya posisinya itu pasti yang akan sama dengan matanya si pembalap. Iya. Tapi gue pernah nonton ya waktu itu Marquez sama siapa gitu ya. Baru jatuh dikit, masalah begini Marquez. Tajam banget, gue aja nggak lihat loh gitu. Dia yang nyetirnya lihat, gue yang nonton nggak lihat. Kayak gitu tuh gila ya. Tajam banget loh pembalap. Padahal kan dalam kecepatan tinggi kan untuk melihat juga sulit gitu kan. Iya, sulit banget. Nah, terus kalau masalah satunya lagi tuh, kalau ada lagi marshal track. Kalau marshal track ini adalah marshal yang mengevakuasi pembalap kalau jatuh. Pertama, tapi juga tuh ada aturannya. Marshal itu tidak boleh menyentuh motor, tidak boleh menyentuh terutama pembalap. Dia nunggu pembalap ngomong dulu. Nanti ada instruksi itu. Jadi ada waktunya. Kapan beberapa Jadi beberapa menit ini ketika pembalap misalnya 5 menit beberapa 3 menit itu boleh. Makanya kenapa kalau nggak di F1 pun atau di MotoGP di saat ada kecelakaan si marshal itu nggak langsung tidak langsung. Tapi dia agak ngejauh mungkin kalau misalkan mobilnya kebakar disemprotin doang, tapi pembalap itu nggak dideketin. Iya. Tapi di storyin. Iya. Dicampin. Nggak boleh. Kerja. Zaman sekarang gitu. Kalau dikit story. Momen dulu. Ya kan gitu. Nah,
Itu kenapa Mas? Nggak boleh disentuh dulu motornya dan tidak boleh dulu disentuh pembalapnya pada saat jatuh di track? Ya karena gini, itu kan berbahaya ya. Kita nggak tahu pertama pembalapnya. Ya, takut nanti apakah ada yang patah atau apa kan kita bukan tim medis gitu. Kalau motor juga apalagi kan kita angkat atau apa nanti benda-benda apa bagian yang masih berfungsi jadi rusak gitu. Nah, terus kan dia nungguin dulu tuh. Nah, itu dapat instruksinya dari mana? Dari pembalap atau dari kontrol lagi? COC. Ada dari si pembalap itu sendiri, ada juga dari COC. Oke. Berarti semua megang. Iya, ada. Jadi ada perwakilannya. Gue kira cuma buat tutupin supaya nggak mudah gitu. Gue kira ya kan. Soalnya kalau di Sentul gue udah kasih earphone tuh, budak kayak gitu. Ternyata itu fungsinya ya. Oh iya. Dan biar suaranya biar jernih. Iya. Kayak gitu. Marshall Track. Terus gimana ceritanya nih? Lu bisa sampai akhirnya ditunjuk sama IMI. Iya. Lu bikin head of Marshall. Enggak, secara kebetulan gini, ini kan kerjaan yang pertama ajaib nih. Iya, ini ajaib loh. Kerjaan lu apa? Head of Marshall. Marshall gitu. Orang kayak gue tanya ngomong sama nyokap gue Marshall ngapain nyanyi. Jadi pertama ini hobi saya kan di sini gitu. Oke. Jadi dulu di 96-97 saya ikut balapnya hanya fokus di balap. Tapi kan nggak tahu orang sulitnya kerjaannya jadi panitia itu kayak apa. Iya, panitia racing. Terus kalau mungkin ada teman-teman kita sendiri yang biasa bikin event-event nasional. Tapi ribetnya kayak apa sih? Jauh banget bedanya sama ribetnya ini. Kalau bicara dunia, ini kan panggung dunia. Panggung dunia ini, jadi saya ikut dari awal sampai persiapan seperti ini sampai selesai. Wah itu tapi keren sih, gue kebetulan datang ke sana juga kan. Wah itu keren banget sih. Sesuatu banget. Ya kan? Kayak gitu. Nah terus, gue lihat juga tuh pas lo ke puncaknya si Marquez. Itu di mana sih? Puncak apa? Yang naik ke puncak, naik bukit-bukit. Oh, Bukit 360 di itu ada tuh ya? Ada tuh ya? Itu naik apa tuh? Itu enggak lah, bukit brother. Naik motor. Ada tuh ya? Itu mungkin salah satu kelebihan sirkuit Mandalika. Oh, tuh. Apa tuh? Nah, jadi gimana bedanya sirkuit Mandalika dengan sirkuit-sirkuit yang ada di dunia? Nah, jadi Mandalika itu sirkuit yang posisinya itu betul-betul nggak ada yang sama dengan sirkuit lain. Pertama, dia bisa ada bukitnya, kemudian ada pantainya. Tapi kalau memang gue setuju. Jadi MotoGP aja di Instagram itu pernah mengklaim ini ada sirkuit terindah. Jadi kalau teman-teman bisa lihat pada saat kemarin MotoGP di Mandalika, dia tuh ada satu ambil foto drone, itu cakep banget, gua akuin itu cakep. Jadi kelihatan sirkuitnya dan itu lagi pantai, itu keren, cakep banget. Iya, paling keren. Nah itu apa penyebabnya? Kan udah bilang kan beda sama yang lain-lainnya kan. Nah itu kan banyak pembalap rider pada jatuh tuh. Itu apa karena trek baru kah atau cara pribadi kah, personal atau ke tim? Nah seperti itu. Selain itu ya. Nggak gini, kalau bicara dalam balapan ada yang jatuh. Sebenarnya apalagi kan ini sirkuit yang baru. Jadi mereka feel belum dapat. Mereka belum dapat. Mereka berusaha untuk belajar secepat mungkin. Okay. Artinya di sirkuit itu bagaimana dia bikin belajar cepat supaya bisa mendapatkan lap time yang tepat, supaya rekod di motornya segala macam bisa cepat terekam. Berarti yang jatuh ambisi segala macam pasti ada juga tuh ya. Sebenarnya itu tadi proses sebenarnya pasti ada. Tapi siapa yang bisa makin cepat sebenarnya makin baik. Yang tapi lucu juga ya. Tapi lucu juga banyak bilang kan MotoGP treknya licin gitu katanya. Mandalika treknya licin karena banyak yang jatuh. Namanya juga balapan. Balapan pasti jatuh. Balapan. Mandalika, kenapa dibilang street circuit, Mas? Wah iya tuh, kenapa tuh? Kenapa street circuit? Gini, sebenarnya secara kebetulan di lokasi layout di sirkuit itu ada jalan. Ada jalan yang dahulunya itu udah ada, yang bisa melintas melewati sirkuit itu. Jadi ada kurang lebih mungkin ada 1 atau 2 kilo, 1 kiloan lah ya, yang bisa dilewati sebenarnya. Yang dulunya tuh memang menjadi jalan umum. Berarti aspal bagus dong. Gitu. Sekilo itu. Emang nggak mau. Semeter atau berapa meter itu doang gitu. Saya nggak tahu tapi sekarang apakah jadi jalan setelah sirkuit itu jadi, apakah jadi jalan yang lama itu dibuka atau gimana saya sih nggak tahu. Okay. Tapi pastinya jadi
mungkin saya orang yang paling tahu detail tentang sirkuit itu sekarang ya. Karena makanya kita undang. Makanya gua undang. Udah luar dalam maupun dalam itu hari-hari tiap waktu saya lewati gitu, saya lewat gitu. Jadi ada jalan dari tengah tuh jalan yang lewati ke situ. Oh, jadi itulah kenapa namanya street circuit. Street circuit. Beda sama di San Marino. Kalau kita bicara street kan ada F1 itu juga ada satu San Marino kan. Yang jalanan itu sebenarnya jalan yang dipakai untuk sehari-hari, tapi pada saat Monaco. bisa jauh-jauh deh. Monaco. San Marino Monaco. Singapura. Singapura kan juga ada jalanan yang ditutup Marina Bay Sands. Nah sebenarnya juga itu mungkin mirip seperti itu, hanya saja kalau di Mandalika apakah itu dipakai lagi buat jalan atau enggak saya nggak tahu tuh. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi asal masalah street circuit. Nah kalau saya baca artikel nih, Mas Ahmad Jayadi bilang sirkuit Mandalika itu adalah sebenarnya sirkuit yang bisa dibilang bisa beradaptasi dengan segala macam race. Jadi kalau misalkan settingan motor kalian bener di sini, insya Allah di semua kejuaraan tuh bisa menang tuh. Bener kan? Jadi saya setuju. Jadi juga gitu kali. Mandalika ini sirkuit yang adaptasi banyak itu. Jadi Mandalika ini sirkuit yang paling lengkap ya. Jadi streetnya ada, terus corneringnya dari high speed cornernya, dari U-turn-nya itu semuanya ada. Jadi lengkap. Ya mungkin yang dimaksud Randy tadi, ketika setupnya di Mandalika betul, maka bisa akan mewakili di semuanya. Satu season itu. Iya. Makanya mungkin bukan tidak mungkin nanti Mandalika yang akan pertama ada kedua. Bukan nggak mungkin nanti Mandalika akan menjadi pretest. Tolak ukurnya. Karena di situ tadi Mas Jadi bilang ada speednya ada, U-turn-nya ada. Lengkap. Kira-kira Mandalika itu berapa tahun sih? Biar bukan juga tahun depan insya Allah ada lagi kan. Wah, kemarin yang saya dengar sih nabung lagi segala macam. Insya Allah katanya kita kontrak 10 tahun. Keren. Mudah-mudahan lu kontrak 10 tahun juga ya. Amin. Lu waktu ketemu dia di Mandalika nggak ketemu sibuk. Masa langsung brother. Iya kan, tiket gratisan. Doi mah lagi angkat bendera merah, angkat bendera kuning. Oh bukan bagian itu. Itu bagian kerjaan lo ngapain tuh? Iya pas race. Tadi kan lo mau ngomongin Marshall nih katanya. Kerjaan lo ngapain tuh sebagai head of Marshall? Jadi saya ada kacang ya? Ada aja permen. Gantinya kacang kalau kata teman-teman. Jadi saya tuh pagi itu dulu pagi itu 1 jam sebelum schedule schedule berjalan, kita udah nganterin mereka ke posnya masing-masing. Pada saat MotoGP. Pada MotoGP. Oke. Jadi 1 jam sebelum race schedule berjalan, kita udah mempersiapkan Marshall-nya datang untuk ke tempatnya. Oh, jadi udah naruh di pos lo di sini. Di sini. Tapi proses itu berjalan, sebelum itu 2-3 hari sebelumnya itu ada penempatan. Jadi misalnya si A nanti di pos ini, si B di pos ini, si bos di tikungan ini, gitu-gitu. Itu Marshall harus ngerti bahasa Inggris enggak? Kan pasukan race control kan bahasa Inggris. Itu nanti Marshall yang pakai radionya yang harus ngerti. Yang pakai radionya yang harus ngerti. Iya. Gitu. Jangan yang pakai TV. Iya, jangan, kagak bisa juga. Itu kan dia harus denger instruksi dan harus selalu on. Nah, yang bikin lo challenge, wah gila nih, jadi ini Marshall, MotoGP lagi. Sebenarnya apa harus bekerja, bingung gak sih lo? Jujur gue bukan itu yang ada di benak gue awal-awal. Pada saat ditunjuk menjadi head of Marshall, kenapa gue suka itu? Sebabnya gue karena satu jujur, racing for life. No. Gue deket dengan yang ngebalap di sirkuit itu, gue bisa tahu langsung, gue bisa paling dekat nonton balap itu gue tahu. Gue pengen denger suaranya langsung, gue deket banget sama mereka. Gue paling sukanya itu. Kalau nggak balapan tadi bilang racing, racing for life. Jadi awalnya berangkat dari situ, makanya gue ditugasin untuk jadi koordinator Marshall di lapangan itu. Gue suka banget gitu, itu dunia gue banget, jadi gue bisa keliling-keliling. Ditambah lagi memang di saat mereka bertugas itu, gue sambil jalan terus kontrol juga mereka ada perlu apa, ada kendala apa, mungkin minumannya atau segala macam, pokoknya gue tanyain. Oke, bagaimana supaya tim Marshall kita itu kerjaannya happy, santai, tapi mereka bisa
dengan baik. Bekerja dengan baik. Keren. Jarang loh. Iya. Satu keren loh. Keren. Orang kan taunya kalau balap dari pembalap MotoGP-nya aja. Iya, Jadi cuma dia nggak tahu aja, di sisi lain itu ada balik layarnya ya kan. Iya, Balik layarnya. masa. Sebenarnya selain Head of Pasta ada apa lagi sih Mas yang mendukung kesuksesan sebuah balapan? Oh, itu semua ya. Semua itu saling mendukung. Karena dari marshal-nya itu sendiri, terus petugas grid posisinya, terus petugas di race control-nya, bahkan petugas untuk mereka keluar dari pit out-nya, pit in-nya, semua saling bertugas. Semua. Banyak juga Banyak. Terus salah dikit bubar tuh ya. Iya. Bubar tuh ya. Gila gitu. Bahaya. Nah, kalau kita bicara pembalap Indonesia nih Mas, di ajang dunia, gimana sih saat ini posisinya? Kalau menurut kacamata Mas Ahmad Jayadi sendiri? Kalau menurut saya sih sekarang tuh udah enak ya. Udah enak. Jadi ATPM itu udah punya goal bahwa pembalapnya itu dalam 5 tahun, dalam 10 tahun ke depan tuh mau Ada milestone ya. Milestone-nya buat Jelas lah ya. Jelas. Apalagi ditambah lagi kita tahu bahwa dunia road race Indonesia itu sekarang udah mirip-mirip kayak bola ya. Iya. Jadi udah banget dikenal orang seluruh daerah. Kita tahu bahwa di tiap minggu di daerah mana aja udah ada kejuaraan ini. Artinya banyak potensi-potensi daerah yang makin muncul makin bermunculan. Kemudian dengan adanya sirkuit internasional ini, ada Mandalika ini, jadi seperti membuka gerbang lah. Membuka hati ya, membuka orang tua juga kan, yang tadinya mungkin nggak kayak mana kayak Ya, skeptis terhadap balap. Iya, akhirnya kalau bisa nenek di sirkuit. Jadi artinya punya harapan lagi, punya harapan. Nah ditambah lagi itu tadi ATPM, pabrikan udah punya goalnya untuk ada balapan. Udah ada kesananya ya. Mudah-mudahan kalau boleh dibalik di rewind, saya pun pengen lagi ya. Iya. Pasti. Gitu. Kalau ada nggak harapan anak lo jadi pembalap juga? Anak kan cowok tuh. Ada nggak? Ambisi kita bicara ambisi. Kalau saya pribadi sih pengennya namanya seorang pembalap, punya ada penerus. Apalagi sampai saat ini tim saya juga, tim balap saya juga masih ada. Memang pakai pembalap muda yang potensi ini. Betapa sempurnanya kalau misalnya anak sendiri yang walau pasti sekarang pun dengan pembalapnya dengan orang lain aja saya totalitas. Iya, apalagi sama anak sendiri. Kayak Marquez ya, sama Alex Marquez. Iya. Marquez bapaknya loh, turun. Itu pasti juga gitu nih. Kalau anaknya jadi pembalap. Lalu kalau lagi nggak jadi head marshal nih, kan sekarang selesai nih MotoGP. Mas jadi sibuk apa hari-hari? Di bengkel. Oh, ada bengkel. Bengkel balap juga. Bengkel balap juga. Kalau pembalap udah racing for life dia mah, racing for life dia. Itu buat ngulik motor balap tuh. Enggak balap semua. Jadi emang ada balapan, ada harian, ada maintenance harian juga. Di mana bengkel? Di Pondok Gede sama Cibubur. Gitu. Keren. Itu khusus motor balap tuh? Enggak, motor biasa. Buat harian juga. Motor harian. Jangan-jangan aku di sini lagi. Ya mungkin kayak gitu. Siap. Terus ada harapan nggak Mas untuk pembalap-pembalap muda nih? Atau buat orang-orang yang mau menjadi pembalap yang tadinya nggak dari orang tua atau lo mau ngasih ujangan sebagai legend Indonesia kan? Legend, rajanya Sentul. Dia dari kecil main nama Rossi. Kita main masih sama Doraemon, sama Senseiya. Lo masih mencari ikan cere kecilnya, ya kan? Gimana Mas? Ya berbahagialah ya buat adik-adik saya yang memang sekarang hobi, apalagi dia didukung dengan keluarganya. Karena ya itu tadi dunia balap sekarang itu udah bukan sesuatu yang tabu, semuanya juga udah terang benderang. Jadi bakatnya, semangatnya total lah untuk itu. Karena juga balap itu bisa dijadiin buat hidup lah. Bisa dijadiin sebuah mata pencaharian lah kasar itu di zaman sekarang ya. Berarti tidak membuktikan kalau pembalap itu harus adalah orang yang ada. Oh tidak. Yang penting lo punya bakat dan skill. Bakat dan skill sama aja. Bakat dan skill. Pas saya Indonesia Bahasa Inggris doang sih. Sama dengan. Oke deh, Brosis. Akhirnya waktu juga memisahkan kita nih. Padahal masih pengen banyak gitu. Banyak. Sama Mas Jayadi. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Wahana Honda dan tetap saksikan terus di Brosis Bercanda. Terima kasih Ahmad Jayadi. Racing for life. Sukses bro.